Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Rosi Utari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk analisa kata. Yang pertama ada kata nomina atau kata benda. Apa itu kata nomina atau kata benda? Kata nomina atau kata benda adalah kata yang menyatakan orang, tempat, hewan, benda, dan segala yang dibedakan pikiran, panca indera, profesi, dan lain sebagainya. Contohnya, ada pisang, bola, sepeda, dan lain sebagainya. Kata benda berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu kata benda konkret, yaitu kata benda yang bisa dilihat oleh panca indera, yaitu misalnya ada binatang, rumah, manusia. Dan yang kedua ada kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, yaitu ada ide, kejujuran, amanah. Berdasarkan bentuknya, kata benda dibedakan menjadi dua. Ada kata benda dasar dan ada kata benda turunan. Kata benda dasar yaitu kata benda yang belum mendapatkan imbuhan. Contohnya adalah buku, pulpen, gelas, sendok, botol, pisau, dan lain-lain. Sedangkan kata benda nomina turunan yaitu kata benda yang sudah mendapatkan imbuhan, yaitu bisa makanan, minuman, cucian, dan lain-lain. Kemudian contoh penggunaan kata kalimat nomina yaitu ada Budi membeli sayur. Budi kata benda, sayur kata benda. Ani menjaga toko. Ani kata benda, toko kata benda. Hotel itu sangat bagus. Hotel kata benda. Kami akan pergi ke sebuah perumahan. Kami kata benda dan perumahan adalah kata benda. Yang kedua ada kata verba atau kata kerja. Apa itu kata verba atau kata kerja? Verba atau kata kerja adalah kata yang menerangkan suatu perbuatan. Dalam penggunaannya, kata kerja dibagi berdasarkan bentuk dan jenisnya. Berdasarkan bentuknya itu ada kata dasar, yaitu kata yang belum mendapatkan proses afiksasi atau pengimbuhan, berupa pergi, tidur, lari, baca, beli, dan lain-lain. Kemudian ada kata kerja turunan. Kata kerja turunan adalah kata kerja yang sudah mengalami penambahan imbuhan atau fiksasi, yaitu bisa berupa mencari, membaca, bekerja, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan jenisnya, kata kerja dibagi menjadi kata kerja transif dan kata kerja intransif. Kata kerja transif atau aktif adalah kata kerja yang di dalamnya membutuhkan objek, misalnya memasak, memakan, membuat, menghias. Kemudian ada kata kerja intransif atau pasif. Adalah kata kerja yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan objek sebagai pelengkap. Contohnya adalah menangis, terharu, tersenyum, duduk, pergi, dan sebagainya. Contoh penggunaan kalimat dalam kata kerja, misalnya adikku menangis karena ibuku menyapu lantai. Adikku membeli jajan. Ayahku memperbaiki genteng itu. Yang ketiga ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Contoh kata ganti saya, aku, kita. Pronomina dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada kata ganti diri, ada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya dan aku. Jika pertama jamak, yaitu ada kami dan kita. Yang kedua ada kata ganti diri orang kedua tunggal, yaitu ada kamu dan engkau. Jika jamak, yaitu ada kalian dan kamu sekalian. Nomor 3 ada kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia, ia, dan nya. Yang ketiga ada kata ganti tanya. Kata ganti tanya itu biasa disebut dengan 5W plus 1H. Lalu kemudian ada pronomina tak tentu, yaitu pronomina tentu atau kata ganti tak tentu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tidak tentu. Yang termasuk kata ganti tak tentu adalah seorang, salah satu, siapa saja, setiap orang, masing-masing, suatu, sesuatu, salah satu, beberapa, dan sewaktu-waktu. Penggunaan kata ganti dalam kalimat. Contohnya 1. Aku bekerja keras dari kecil untuk menggapai cita-cita ayah dan ibu. Nomor 2.
Kamu tidak perlu membahas semua keburukan orang lain. Nomor 3, terima kasih. Anda telah membantu keluarga saya selama ini. Lalu yang keempat, ada kata sifat. Apa itu kata sifat? Kata sifat adalah kata yang menjelaskan keanggotaan pada suatu golongan. Contohnya, misalnya abadi, bundar, dan lain-lain. Jenis kata sifat menurut sintaksis, itu ada kata sifat atribut, kata sifat predikatif, ada kata sifat predikatif inversi. Jenis-jenis kata sifat menurut bentuknya, ada kata sifat dasar, yaitu kata sifat yang belum mendapatkan imbuhan. Contohnya adalah indah, baru, banyak, tinggi. Kemudian ada kata sifat turunan, yaitu kata sifat yang sudah mengalami proses afiksasi atau pembubuhan. Contohnya ada sebaik, terindah, terbaik, dan lain-lain. Contoh penggunaan kalimat pada kata sifat, yaitu misalnya penonton yang hadir sangat bagus. Nah, sangat bagus di sini merupakan kata sifat. Lalu, Paman lebih memilih rumah yang besar untuk dia tinggali. Nah, rumah yang besar ini merupakan kata sifat. Nomor 3 adalah dia adalah gadis paling cantik. Nah, kata paling cantik di sini merupakan kata sifat. Yang kelima, ada kata keterangan atau adverbial. Kata keterangan atau adverbial merupakan kelas kata yang menunjukkan keterangan di kata lain, seperti kata kerja, verba, kata sifat adjektiva, kata bilangan, dan tidak bisa menjelaskan kata benda nomina pada kalimat. Contoh kata keterangan antara lain sangat, sangat, amat, tidak, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada ciri-ciri kata keterangan. Ciri-ciri kata keterangan, 1. Menyajikan pembahasan mengenai kata lain. 2. Tidak bisa dipakai untuk menerangkan kata benda dan kata ganti benda. 3. Seringkali berada di awal dan di akhir kalimat. 4. Dapat dipakai di semua jenis kalimat. Jenis-jenis kata keterangan itu ada kata keterangan alat, kata keterangan cara, kata keterangan sebab akibat, kata keterangan tujuan, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan pelaku. Contoh penggunaan kalimat pada kata keterangan, misalnya Andi mencuci motor menggunakan sampo motor. Nah, kata menggunakan ini merupakan kata keterangan alat. Nomor 2, Ana mengendarai motornya dengan lincah. Nah, di sini kata dengan merupakan kata keterangan cara. Lalu kemudian ada Doni terkena silet karena tidak berhati-hati. Nah, kata karena ini merupakan kata keterangan sebab. Nomor 3 ada kata keterangan tujuan. Kita harus giat lagi dalam belajar. Yang keenam ada numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutan dalam suatu deretan. Jenis kata bilangan itu ada 2, yaitu bilangan takrif dan tidak takrif. Bilangan takrif atau bilangan tentu itu terdiri dari bilangan utama, yaitu 1, 2, 3. Lalu kemudian ada bilangan pecahan, setengah, seperempat. Lalu kemudian ada bilangan gugus. Misalnya 1 gros sama dengan 12 lusin, 1 lusin sama dengan 12 biji. Ada kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat adalah kata yang melambangkan urutan jumlah atau tingkatan sesuatu. Misalnya 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan lain-lain. Lalu ada kata bilangan tidak tentu. Kata bilangan tidak tentu itu contohnya ada banyak, sedikit, semua, seluruh, seberapa, sebagian, segenap. Contoh penggunaan kata bilangan pada suatu kalimat. Misalnya, orang itu membaca koran sembari menghisap sebatang rokok. Lalu kemudian ada Dini meraih peringkat ketiga di kelasnya. Harga pakan itu jauh lebih murah jika pembelinya 1 kodi. Bila membeli 1/4 kilogram gula di toko. 1 atau 2 anak wajib mewakili kelas dalam perlombaan balap karung dalam rangka perayaan 17 Agustus.
Yang ketujuh, ada kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau antar kalimat dengan kalimat. Dilihat dari tingkat kedudukannya, konjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Dilihat dari hubungannya, konjungsi koordinatif dibedakan menjadi 8, yaitu ada menghubungkan menjumlahkan, menghubungkan memilih, menghubungkan mempertentangkan, menghubungkan membetulkan. Lalu yang kedua ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Konjungsi subordinatif dibedakan menjadi 10 macam, yaitu menghubungkan menyatakan sebab akibat, menghubungkan tujuan, menghubungkan menyatakan persyaratan, menghubungkan menyatakan waktu, dan lain-lain. Contoh penggunaan kalimat pada kata hubung atau konjungsi. Misalnya, nenek datang ketika kami sedang makan siang. Sewaktu terjadi gempa, saya sedang tidak ada di rumah. Biasakan mencuci tangan sebelum makan. Demikian teman-teman, sudah saya jelaskan tentang bentuk analisa kata. Ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.